Assalamualaikum anak-anak. Bagaimana kabar kalian semua di rumah? Ustazah berharap kalian dan keluarga senantiasa sehat selalu. Tak terasa hampir 2 minggu kita berpuasa. Semoga kalian semangat menjalankan ibadah puasa di rumah. Sama ayah bunda sebulan lamanya. Jangan lupa untuk meningkatkan ibadah kalian. Sholatlah tepat waktu dan bacalah Al-Quran. Di bulan yang penuh keberkahan ini, semua amal ibadah mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Karena berlipat ganda, jangan lupa untuk bersedekah. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Amin. Dan jangan lupa berdoa agar pandemi ini segera berlalu, Sehingga kita semua dapat kembali ke sekolah untuk berjumpa dan belajar bersama. Awan melebur, langit pun membiru, menunggu sang surya dengan sinarnya. Jikalaulah libur membuat kalian menjadi rindu, begitu pula dengan ustadz-ustadzahnya. Salam ya Ramadan, Ramadan ya salam. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat di rumah, amin ya rabbal alamin. Sekarang kita akan mendengarkan tausiah bersama Ustadz Hadani dengan tema keistimewaan dan amalan di bulan suci Ramadan. Anak-anak, dengarkan baik-baik ya, karena di akhir video ini akan ada tugas untuk kalian semua. Semangat! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah. Alhamdulillah, marilah kita bersama-sama bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan kesempatan, yaitu nikmat sehat dan nikmat yaitu dalam beragama Islam. Mudah-mudahan kita selalu mendapat lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap tercurah pada baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan seluruh penerus risalah, yaitu kita semuanya. Anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan beserta seluruh ustadz-ustadzah yang saat ini hadir di majelis ini. Dalam hal ini saya akan menyampaikan beberapa hal tentang keistimewaan di bulan suci Ramadan
maupun amalan-amalan sunnah yang akan dilakukan kita semuanya. Anak-anakku dan ustadz-ustadzah, di dalam bulan Ramadan ini ada hal yang istimewa di dalamnya, maupun amalan-amalan sunnah yang ternyata bisa menyempurnakan pahala puasa kita. Di antaranya yang pertama adalah bahwasanya seluruh amalan-amalan yang terbaik akan mendapat pahala yang berlipat. Yang kita gunakan, yang kita lakukan, yaitu suatu hal yang positif, akan selalu mendapat pahala di sisi Allah SWT. Itu yang pertama. Dan yang kedua, bahwa doa kita semuanya akan diijabah oleh Allah. Yaitu bila mana kita berdoa pada Allah, akan selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, di bulan suci Ramadan ini, marilah kita bersama-sama memperbanyak doa. Adapun doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW di bulan suci Ramadan, mungkin kita sudah banyak yang tahu dan hafal, itu Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf dan Engkau mencintai orang-orang yang meminta maaf. Karenanya maafkanlah aku. Itulah yang sering diajarkan oleh Rasulullah SAW. Adapun keistimewaan yang ketiga adalah bahwa seluruh dosa-dosa kita akan dihapuskan. Mudah-mudahan seluruh dosa-dosa kita, kehilafan termasuk orang tua kita, dihapuskan oleh Allah SWT. Yang keempat adalah keistimewaan bulan Ramadan. Yang keempat, pintu langit akan terbuka, pintu surga akan dibuka, dan pintu neraka akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keenam, keistimewaan yang berikutnya adalah bulan Ramadan lebih baik daripada 1000 bulan. Yaitu dalam surat Al-Qadar, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Lailatul qadr khairun min alfi syahr. Bahwasanya bulan suci Ramadan lebih bagus, lebih baik daripada 1000 bulan. Dan yang ketujuh, di bulan suci Ramadan diturunkannya Al-Quran. Yang pertama kali surat yang diturunkan adalah surat Al-Alaq 1-5. Itulah keistimewaan-keistimewaan di bulan suci Ramadan. Adapun amalan-amalan apa yang harus kita lakukan di bulan suci Ramadan? Yang pertama adalah kita memperbanyak doa, seperti halnya dalam keistimewaan dalam bulan suci Ramadan tadi. Doa-doa kita akan diistijabah. Yang kedua adalah sholat malam atau sholat lail yang sering kita lakukan di malam hari, yaitu sholat tarawih. Bila di luar Ramadan namanya sholat tahajud. Dan yang ketiga adalah menderas Al-Quran yang disebut dengan tadarus Al-Quran. Rasulullah SAW sering menganjurkan pada kita agar selalu membaca Al-Quran. Nawwiru buyutakum bis-sholah wa bi qiraatil Quran. Sinarilah rumahmu dengan sholat dan membaca Al-Quran. Dan berikutnya adalah yang keempat, sedekah. Kita selalu diberikan kesempatan oleh Allah SWT agar memberikan sebagian harta kita pada fakir miskin, maupun sedekah pada orang yang berpuasa, atau memberikan takjil di masjid, di jalan, di rumah,
Terlebih pada saat ini, saat COVID, bisa kita memberikan di jalan-jalan untuk memberikan iftar, yaitu memberikan makan untuk berbuka puasa. Yang kelima adalah menyegerakan berbuka. Anak-anak di saat tidak puasa, banyak sekali anak-anak makan enak, nyaman, tetapi di saat kita berpuasa, kita menunggu saatnya, yaitu azan maghrib. Di saat azan maghrib, Rasulullah SAW agar menganjurkan langsung berbuka atau menyegerakan berbuka. Yang terakhir adalah mengakhiri sahur. Di saat kita berpuasa di bulan suci Ramadan, Rasulullah SAW mensunahkan agar makan sahur ini adalah di akhir sebelum azan subuh berkumandang. Demikian amalan-amalan yang kita lakukan di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita, dan mudah-mudahan kita semuanya oleh Allah selalu diberikan kesehatan sehingga di akhir Ramadan kita tetap melaksanakan ibadah puasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada beberapa pertanyaan dari Ustadz Ustadzah atau dari murid kita terkait dengan materi yang telah saya sampaikan. Tat, ini Tat ada salah satu murid kita yang mau bertanya. Ayo Nak, silakan tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Hadani, saya Dafa, kelas 2 Imam An-Nasai. Dafa mau bertanya, Dafa kan berpuasa. Kalau siang hari Dafa menangis dan marah-marah sama bunda, apa puasanya Dafa batal? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya atas pertanyaannya. Monggo Ustadz dijawab. Ya, pertanyaan pertama yaitu menangis dan marah. Ini pertanyaan yang bagus juga, bahwasanya menangis tidak membatalkan puasa. Tapi kalau anak-anak menangis, air matanya diminum, nah itu bisa membatalkan puasa karena ada sesuatu yang masuk dari mulut kita. Nah, dan yang kedua adalah marah-marah. Marah-marah itu maupun kita memukul teman atau kita ngerasani, ya itu tidak membatalkan puasa, tetapi di situ ada pahala yang berkurang. Nah, emang kan kalau kita marah-marah ataupun kita memukul teman atau juga memarahi adik kita, nah kita seharian berpuasa menahan lapar dan minum, tapi pahalanya tidak memiliki pahala. Nah, karena itu di dalam puasa itu kita dianjurkan untuk menahan atau bersabar dalam kita marah itu. Itulah jawabannya Ustazah dari pertanyaan yang pertama. Mungkin ada yang perlu ditanyakan, monggo. Ini Ustadz, ada salah satu murid saya yang mau bertanya. Ayo Mbak, mau tanya apa? Assalamualaikum Ustadz, aku Alda dari 2 Imam An-Nasai. Aku mau tanya, kalau aku sikat gigi, puasaku batal apa enggak Ustadz? Terima kasih. Terima kasih ya Mbak pertanyaannya. Tetap semangat puasa. Monggo Ustadz Hadan dijawab pertanyaannya. Nah, untuk pertanyaan yang kedua adalah hukum untuk menggosok gigi dalam kita berpuasa. Untuk menggosok gigi saat berpuasa tidak menyebabkan puasanya batal.
asal tidak berlebihan dan sengaja menelan air. Rasulullah SAW pun pernah menggosok gigi atau bersiwak sedangkan beliau tengah berpuasa. Nah, itulah di dalam hadis Bukhari bahwasanya Rasulullah sering bersiwak meskipun dalam kondisi berpuasa. Nah, itulah jawaban dari pertanyaan yang kedua. Nah, di sini mungkin ada yang perlu ditanyakan kembali. Mungkin ini yang terakhir. Silakan, Kak Ustazah. Ustadz, ini ada lagi yang mau bertanya. Ayo nak, mau bertanya apa? Ustadz, aku Naila dari Satu Husen. Ustadz, aku mau nanya. Tadi aku tidak sahur. Apa boleh aku tidak puasa karena takut tidak kuat? Terima kasih Ustadz. Terima kasih ya nak pertanyaannya. Semoga sehat selalu. Monggo Ustadz dijawab. Untuk pertanyaan yang terakhir ini adalah tidak sahur. Bagaimana? Bolehkah kita tidak berpuasa? Nah, di sini Rasulullah SAW menganjurkan, mensunahkan agar kita untuk sahur, untuk makan sahur, meskipun itu dengan 1 buah kurma dengan ditambah air. Nah, manakala kita tidak sahur, berarti kita tidak mengikuti ajaran Rasulullah atau sunnah Rasulullah. Nah, di sahur itulah ada beberapa keberkahan yang nantinya kita dapatkan. Karena apa? Kita makan sahur di pagi atau siang hari, di saat kita beraktivitas, maka energi kita miliki. Kalau kita tidak sahur, maka kita tidak bisa berbuat apa-apa, lemas. Nah, maka itu dianjurkan untuk makan sahur. Maka itu anak-anak di saat dibangunkan oleh mamanya, di saat dibangunkan oleh papanya, agar bisa bangun untuk makan sahur. Itu yang pertama. Dan yang kedua, bolehkah kita tidak berpuasa? Nah, karena kita adalah orang muslim, berpuasa adalah kewajiban. Maka itu puasa itu harus dilaksanakan. Meskipun kita tidak sahur, kita diharuskan berpuasa. Itulah jawaban dari yang terakhir. Manakala ada kekurangannya, kami mohon maaf. Mari kita tutup dengan majelis ini dengan bacaan alhamdulillah, alhamdulillah. Nah, anak-anak, sekian tausiah bersama Ustaz Hadani. Semoga tausiah tadi ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.